Alan, kenapa Bapak di sini? Tanya Sheila, saking terkejutnya melihat sang dosen di sini dia jadi langsung buka suara. Kedua matanya membulat tanda kebingungan. Dan mendengar pertanyaan Sheila tersebut, Alan langsung tahu bahwa Aileen masih menyembunyikan tentang hubungan mereka pada semua orang. Hanya beberapa saja yang mengetahuinya. Bukankah acaranya sudah selesai? Aku datang untuk menjemput Aileen, balas Alan, bicara seperti biasa, dingin dan terdengar tegas sekaligus. Sheila masih mencerna semua yang terjadi, kenapa mendadak Pak Alan muncul? Kenapa mendadak Pak Alan ingin menjemput Aileen? Seolah mengisyaratkan bahwa ada hubungan spesial di antara keduanya. Tapi tidak mungkin Aileen menjalin hubungan dengan dosen mereka sendiri. Karena bingung Sheila jadi tak bisa bicara lagi, dia lantas menoleh ke arah Nora dan kemudian Aileen, melihat wajah kedua sahabatnya yang juga nampak bingung. Ya Tuhan, kenapa Pak Alan tiba-tiba muncul? Apa dia tahu bahwa aku ingin menjodohkan Aileen? Apa dia akan marah padaku? Batin Nora, merengek dalam kecemasan. Hais, membuat suasana jadi tidak nyaman saja. Batin Aileen. Sebab kedatangan Pak Alan yang tiba-tiba tentu membuat semua orang bingung. Sementara William langsung bangkit dari duduknya untuk memberi hormat, William adalah satu-satunya orang yang sangat menghormati sang dosen. Selamat malam Pak, iya, acaranya memang sudah selesai, ucap William. Aku akan pulang sendiri, Bapak tidak perlu repot-repot menjemputku seperti ini, balas Aileen kemudian, dari suaranya masih terdengar perselisihan yang sangat jelas. Alan tak menanggapi dengan kata-kata lagi, dia cukup menatap tajam ke arah Aileen. Dari sorot matanya dia seperti berkata bahwa akan menghancurkan dunia jika Aileen tidak menurutinya. Nora sampai takut sendiri melihat tatapan elang sang dosen. Dia jadi menyenggol lengan Aileen memberi isyarat untuk menuruti keinginan Pak Alan saja. Pergilah, bisik Nora. Keadaan canggung ini pun dipahami pula oleh Zain, dia tidak bisa hanya diam saja. Aileen membawa mobil, dia bisa pulang sendiri. Lebih baik kita pergi sekarang, putus Zain. Sheila dan kekasihnya mengangguk setuju, tak ingin ada kecanggungan lebih lama jadi lebih baik segera pergi. Aileen dan Nora juga mulai bangkit dari duduknya. Zain adalah yang pertama kali mengambil langkah, tapi saat Aileen hendak melewati Alan pria itu menahan tangan sang kekasih. Pergilah bersama Pak Alan, kami akan pulang lebih dulu, kata Nora, sumpah, dia takut sekali melihat wajah Pak Alan malam ini. Seolah besok dia dan William akan dipanggil ke kantornya dan langsung dipecat. Padahal sekarang mereka berdua sudah jadi karyawan tetap di Diamond Group. Ayo, kita pulang lebih dulu, ajak Nora lebih antusias. Bahkan menarik Sheila dan juga Kak Zain. Dalam keadaan ini Aileen hanya mampu pasrah, dia tak mungkin bersikap berontak dan berujung hanya mempermalukan diri sendiri. Apalagi di kafe tersebut pun masih banyak pengunjung yang lain juga. Lepas, ucap Aileen setelah semua teman-temannya keluar dari kafe tersebut, di dekat meja itu kini hanya ada mereka berdua, dia dan Pak Alan. Aku bisa diam saja jika kamu tetap profesional bekerja, ataupun berkumpul dengan teman-temanmu, tapi aku tidak akan membiarkan jika ada pria lain yang coba mendekati kamu, balas Alan langsung, tanpa basa-basi. Dan Aileen langsung tertawa hambar saat mendengar pernyataan tersebut. Kenapa Bapak harus peduli? Di antara kita berdua sekarang sudah tidak ada hubungan apa-apa. Aku mohon sekali, berhentilah bersikap kekanak-kanakan seperti ini, jawab Aileen. Hubungan mereka telah berakhir lama, tapi sampai detik ini Pak Alan terus saja seperti bayang-bayangnya. Meski jarang bertemu tapi Pak Alan selalu mengirim Hailey ke kantornya. Selalu menggunakan Nathan dan Sang Dedi untuk bisa berkunjung ke rumah. Kepala Aileen rasanya ingin pecah melihat kelakuan pria tua tersebut. Apa? Kekanak-kanakan. Kamulah yang paling kekanak-kanakan, balas Alan pula, tak mau kalah. Berikan kunci mobilmu, pinta Alan kemudian. Tidak mau, untuk apa aku memberikan kunci mobilku kepada Bapak, balas Aileen, dia menarik tangannya sampai terlepas dari genggaman pria tersebut.
Aku yang akan mengemudi, tadi aku datang ke sini menggunakan taksi, jawab Alan. Jangan tanya kenapa, tapi dia memang sengaja. Agar semakin banyak alasan untuk bisa bersama dengan sang kekasih, Aileen yang marahnya awet sekali. Tidak mau, Bapak pulang saja sendiri, jangan merepotkan aku. Kamu ingin kita berdebat di sini? Balas Alan. Kenapa Bapak jadi sangat menyebalkan? Geram Aileen, dia ingin pergi begitu saja namun tangannya kembali ditahan dengan cukup kuat. Setelah membuang nafasnya dengan kasar akhirnya Aileen menyerahkan kunci mobilnya pada pria pemaksa tersebut. Saat tangannya dilepaskan, Aileen langsung keluar dari kafe itu lebih dulu. Lengkap dengan raut wajahnya yang nampak tak senang. Sementara Alan justru tersenyum kecil, sejak 6 bulan lalu sekalipun dia tidak pernah berpikir bahwa hubungan mereka berakhir. Aileen tetaplah kekasihnya hingga detik ini, calon istri yang akan dia nikahi nanti. Tiba di area parkir Aileen pun langsung masuk ke mobil lebih dulu, tak lupa menutup pintu dengan sangat kuat. Brak. Alan kaget sedikit, namun dia telah benar-benar terbiasa dengan suara keras tersebut. Siapa nama pria itu? Tanya Alan, setelah dia ikut masuk dan duduk di kursi kemudi. Tidak usah banyak tanya, ayo cepat pulang sekarang. Langsung ke rumahku, Bapak bisa pulang naik taksi dari sana. Apa kalian bertukar nomor ponsel? Hapus sekarang juga. Astaga, suka-sukaku mau menyimpan nomor ponsel siapa? Bapak tidak berhak mengaturku. Jangan membuatku marah Aileen, apapun bisa aku maafkan kecuali menyangkut seorang pria. Kita sudah putus 6 bulan lalu Pak Alan Stewart. Bagimu, bagiku tidak. Hubungan itu dijalani atas keputusan berdua, aku sudah bilang putus artinya semua sudah berakhir. Aku harus apa agar kamu berhenti marah? Haruskah aku katakan pada Om Raiden bahwa aku sudah melihat seluruh tubuhmu? Dek. Aileen langsung mendelik saat mendengar hal tersebut. Nyaris saja dia melupakan tentang insiden di apartemen. Jangan jadi pria bajingan. Mengancam seperti itu justru membuatku muak, balas Aileen. Kamu memiliki tahi lalat di antara kedua dada. Stop. Pekik Aileen, tubuhnya langsung merinding saat dia mendengar ucapan tersebut. Alan melihat tahi lalat itu saat mengguyur Aileen di dalam kamar mandi. Selebihnya dia tak melihat apapun. Karena yang menggantikan baju Aileen adalah Jenny. Aku salah, aku bahkan akan meminta maaf atas semua kesalahanku di masa lalu, aku akan mengucapkan kata maaf itu seumur hidup, kata Alan. Aku tidak mempercayai kamu, aku lebih mengutamakan tentang pekerjaan. Aku salah dan aku akan selalu berusaha untuk berubah. Jadi aku mohon Aileen, berhenti mengatakan bahwa hubungan kita berakhir, timpal Alan kemudian. Suasana di dalam mobil mendadak hening. Meskipun di luaran sana masih nampak keramaian namun tetap saja terasa sepi di dalam sini. Aileen terdiam, bohong jika mengatakan telah tidak mencintai pria ini lagi. Mungkin yang selama ini dia tunjukkan hanyalah kekesalan atas semua usaha Pak Alan untuk bisa memperbaiki hubungan mereka, tapi sebenarnya hatinya pun merasa senang. Nyatanya cinta pertama itu begitu membekas di dalam hati. Terlebih tentang tahi lalat itu benar-benar membuatnya terganggu. Seolah mengikatnya seumur hidup dengan sang dosen. Sekarang hapus nomor ponsel pria itu, ucap Alan sekali lagi. Kami tidak bertukar nomor ponsel, apa Bapak puas sekarang? Balas Aileen, ya Tuhan, sampai frustasi dia dituduh seperti itu. Bahkan berulang kali ditegaskan. Memang benar Aileen masih mencintai sang dosen, namun egonya belum mau mengalah. Apalagi selama ini secara terang-terangan dia tunjukkan penolakan, jadi sekarang malu jika langsung mengiyakan untuk kembali bersama. Puas, balas Alan singkat, akhirnya dia mengambil pergerakan untuk menyalakan mesin mobil. Gara-gara Bapak banyak bicara sekarang jadi nyaris jam 9 malam, bisa-bisa aku terlambat pulang ke rumah. Kesal Aileen, entahlah, jika berdua seperti ini bawaannya selalu marah-marah saja. Padahal jika tidak bertemu diam-diam pun Aileen menatap sekitar mencari apakah ada Pak Alan di sekitarnya.
Tidak apa-apa, Om Raiden sudah tahu bahwa kita akan pulang terlambat, balas Alan dengan santainya. Sementara Aileen membuang nafasnya dengan kasar, sumpah, dia benar-benar merasa telah dikhianati oleh sang Dedi. Aileen bahkan sangat yakin bahwa Pak Alan mengetahui keberadaannya malam ini juga gara-gara dadinya. Apa Dedi yang memberi tahu Bapak jika malam ini aku makan malam bersama Nora? Tanya Aileen, ingin memastikan tebakannya sendiri. Sore tadi aku menelpon Om Raiden untuk membicarakan beberapa hal. Lalu beliau mengatakan malam ini kamu tidak makan malam di rumah karena sedang merayakan ulang tahun Nora, balas Alan apa adanya. Di saat Aileen selalu bicara dengan nada menggebu, dia tetap menganggapi dengan biasa. Seolah benar-benar tak ada masalah sedikit pun di antara mereka berdua. Awalnya aku juga tidak akan datang ke kafe itu, tapi aku tidak sengaja melihat postingan Nora dan melihatmu duduk di samping seorang pria asing, timpal Alan lagi, kini tatapannya langsung menoleh ke arah sang kekasih dan menunjukkan sorot matanya yang tajam. Tiap kali membicarakan tentang pria itu dia akan menunjukkan rasa cemburunya secara gamblang seperti ini. Agar Aileen tahu bahwa dia tidak suka. Dan Aileen hanya mampu berdecih, memasang wajah cemberut lalu memalingkan wajah untuk melihat pemandangan di luar sana. Malam yang rasanya jadi semakin ramai saja, sebab malam ini adalah malam akhir pekan. Aileen pikir Pak Alan akan membawanya ke apartemen pria itu, tapi ternyata tidak, Pak Alan ternyata benar-benar mengemudikan mobil ini menuju rumah utama keluarganya. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, akhirnya mobil berhenti di halaman rumah. Aileen turun lebih dulu lalu disusul oleh Alan. Aileen, panggil Alan, sebab gadis itu hendak menyelonong pergi begitu saja. Merasa dipanggil jadi Aileen menghentikan langkah, kembali berbalik dan membalas tatapan pria tersebut. Aileen hanya menatap, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sungguh, sebenarnya Alan tak ingin menggunakan cara memaksa seperti ini untuk bisa mendapatkan Aileen kembali. Tapi segala cara telah dia coba, namun gadis itu tetap kukuh dengan egonya. Jangan lagi berhubungan dengan pria itu, tidak perlu lagi jalin komunikasi apapun, kamu adalah kekasihku, ucap Alan. Aileen tahu, bukan hanya kata-kata itu saja yang ingin diucapkan oleh sang dosen. Dari tiap penekanan yang Pak Alan ucapkan, Aileen tahu Pak Alan kembali menegaskan bahwa pria itu telah melihat seluruh tubuhnya. Bahwa Aileen tak punya pilihan lain untuk dekat dengan pria lain, sebab seluruh tubuhnya telah jadi milik Pak Alan. Apa Bapak berani menikahi aku sekarang? Tidak perlu menunggu proyek Diamond Paradise selesai. Tantang Aileen, sekarang dia sudah tidak ingin mempercayai kata-kata lagi. Aileen butuh bukti nyata, bahwa pria itu telah benar-benar mengutamakan dirinya dibanding apapun. Termasuk pekerjaan yang selama ini telah jadi mimpi Pak Alan. Aileen tidak ingin diduakan meski dengan pekerjaan. Mendengar tantangan itu Alan langsung tersenyum kecil, kecil sekali sampai Aileen pun tak mampu menyadarinya. Alan lantas melangkah mendekat, sampai jaraknya dengan Aileen hanya 2 jengkal tangan. Jadi kamu sudah siap menikah? Tanya Alan pula. Iya, aku sudah siap menikah. Bahkan jika besok ada pria asing yang melamarku aku akan langsung menerimanya. Balas Aileen, selalu saja bicara tanpa pikir panjang. Hanya untuk memuaskan egonya sendiri. Jangan asal bicara seperti itu, tiap ucapan yang keluar dari mulutmu harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana jika tiba-tiba William yang melamarmu? Apa akan kamu terima? Sudah aku tidak mau berdebat. Jika Bapak tidak mau menikahi aku sekarang, tidak usah banyak bicara ini dan itu. Intinya tetap sama, Bapak akan selalu mengutamakan Diamond Paradise, balas Aileen. Muak selalu memperdebatkan tentang hal ini, Aileen lantas pilih untuk langsung pergi saja. Namun dengan cepat tangannya ditahan oleh pria bajingan tersebut. Pria paling egois yang pernah Aileen kenal. Jadi kamu benar-benar sudah siap menikah. Kalau begitu besok aku akan datang bersama dengan Mama dan Papa, kita pertemukan dulu kedua orang tua kita, ucap Alan. Jantung Aileen langsung berdenyut kaget saat mendengar hal tersebut.
Seperti tak percaya jika Pak Alan menyanggupi tantangannya, sebab Aileen pun sangat tahu bahwa Pak Alan ingin menyelesaikan proyek itu dulu sebelum mengikat diri dengan sebuah pernikahan. Karena terkejut Aileen jadi terdiam, dia bahkan tak menarik tangannya yang ditahan oleh sang dosen. Dulu bukan hanya aku yang ingin menunda tentang pernikahan, tapi kamu juga. Bahkan kamulah yang melarang saat aku ingin memperkenalkan diri pada kedua orang tuamu, ucap Alan lagi dan membuat Aileen makin terdiam 1000 bahasa. Akhir-akhir ini dia memang selalu menyalahkan Pak Alan, tak pernah melihat kesalahannya sendiri. Semuanya bisa berubah seiring waktu Aileen, dulu mungkin aku begitu kukuh tak ingin menikah sebelum proyek Diamond Paradise selesai. Tapi sekarang aku sudah siap, asal kamu yang jadi pengantinnya, kata Alan lagi. Aileen makin tergugu dibuatnya, sesaat kembali hanyut dengan semua kata-kata manis tersebut. Namun sepersekian detik kemudian, dia coba kembali waras. Jangan hanya bicara, tunjukkan saja kesungguhan Bapak padaku, balas Aileen, masih bicara dengan nada angkuh. Dia juga mulai menarik tangannya hingga terlepas dari genggaman sang dosen. Baiklah, kalau begitu ayo masuk. Aku akan langsung temui Om Raiden dan Tante Aresa malam ini juga. Mengatakan bahwa besok aku akan memperkenalkan kedua orang tuaku, balas Alan, dia kemudian menggenggam tangan Aileen, menautkan jemari mereka dengan sangat erat. Sementara Aileen sudah tak mampu berkata-kata, hanya jantungnya yang kini berdegup dengan cepat. Makin bergemuruh saat Pak Alan mulai melangkah dan dia jadi mengikuti karena tubuhnya tertarik. Saat ini waktu sudah menunjukkan jam 9 malam lewat 15 menit dan mereka berdua berjalan semakin mendekati pintu utama. Dek-dek, dek-dek. Aileen bahkan tak mampu mengendalikan detak jantungnya sendiri. Tunggu dulu, ucap Aileen, mendadak gagap. Dia bicara sebelum Pak Alan menekan bel rumah ini. Ada apa? Kamu berubah pikiran? Tanya Alan. Astaga. Batin Aileen, jadi frustasi sendiri. Tadi dia pikir Pak Alan pasti tak akan menyanggupi permintaannya. Namun sekarang Aileen pun tak mungkin mundur. Tidak, aku tidak berubah pikiran, jawab Aileen, padahal tadi dia ingin bicara tak perlu buru-buru. Tapi pantang baginya menjilat ludah sendiri. Alan tak menanggapi apa-apa lagi, tangan kanannya menggenggam Aileen dengan erat, sementara tangan kirinya menekan bel rumah tersebut. Ting tong.